Untuk membuktikan syukur kita, kita kembali mengingatkan diri kita, tujuan hidup kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, di antara bukti kita beribadah kepada Allah sebagai perwujudan dari rasa syukur itu adalah kita berusaha bertakarub melalui wasilah untuk ilmu, dan alhamdulillah di sekolah Uswa Bina Insani bukan hanya kita beraktivitas mulia, menjaga amanah, mendidik, mengajar anak-anak yang sudah dititipkan kepada kita, tapi juga kita diberikan keleluasan oleh Allah, dan itu nikmat yang sempurna, nikmat yang besar, yaitu kita diberikan lapangan untuk tetap beribadah. Kita masih diberikan waktu, kita masih diberikan kesempatan, dan diberikan keleluasaan dan juga fasilitas. Tidaklah berlebihan rasanya jika sekiranya kita datang, mari kita niatkan dalam diri kita, tujuan kita beribadah hanya karena Allah. Mudah-mudahan dengan wasilah untuk ilmu karena Allah, kita dimudahkan, bahkan kita menuntut dengan husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Kemudian salam dari salam, apalagi di hari Jumat, selalu kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kemudian disampaikan kepada Nabi akhir zaman, Nabi kita, Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Harapan kita kepada Allah supaya disampaikan kepada Nabi-Nya, Nabi Muhammad Rasulullah SAW, kita termasuk umatnya, dan juga mendapatkan amnesti umum, syafaatul uzma yaumil akhir nanti amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, mohon maaf, padang mungkin ada waktu nanti kita kasih tahu Alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita guru kita Ustaz Hamdi Al-Bakri LC. Beliau akan menyampaikan, melanjutkan kajian tafsir juz amma yang sudah berjalan beberapa waktu yang lalu, sebagaimana kita dawamkan sesuai dengan jadwal. Dan hari ini kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Ustaz Hamdi Al-Bakri LC dipanjangkan umurnya, disehatkan lahir batin, dan tetap memberikan manfaat kepada umat. Dan terima kasih Ustaz. Hari ini kita lanjutkan pengajian oleh Ustaz guru kita Ustaz Hamdi Al-Bakri LC, melanjutkan tafsir juz amma. Mudah-mudahan kita diberikan kemudahan untuk memahami dan melaksanakan apa isi yang sudah disampaikan, untuk membersihkan waktu dan tempat kami persilakan Ustaz. Terima kasih. Oh, masya Allah, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu guru, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita semua dalam rangka saling memberikan wasiat dan menasehati dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin." Berikanlah pengingat, sesungguhnya mengingatkan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Sehingga kita akan melanjutkan pembahasan dari tafsir juz amma, dan pada kesempatan kali ini kita masuk ke surat At-Tin.
Dan ini adalah satu surat yang tentu kita sudah hafal bersama dan memiliki kandungan makna yang sangat dalam. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai, dan demi kota Makkah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Maka apa yang menyebabkan kalian mendustakan hari pembalasan sesudah adanya keterangan-keterangan itu? Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sehingga surat ini, Bapak Ibu sekalian, adalah surat yang Allah Subhanahu wa taala membukanya dengan bersumpah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan wat-tini waz-zaitun wa turi sinin. Demi buah tin, demi buah zaitun, dan demi Tur Sinai, dan juga demi Makkah, kota Makkah yang aman ini, wahadzal baladil amin. Para ulama menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah di dalam Al-Qur'an untuk menjelaskan suatu perkara besar. Untuk menjelaskan suatu perkara besar. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Khaliq, sang pencipta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala boleh untuk bersumpah dengan menyebutkan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan. Sehingga kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan nama-nama makhluknya yang memiliki keagungan, yang memiliki keistimewaan. Ya, sehingga kalau kita lihat di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan waktu subuh, bersumpah dengan waktu siang, bersumpah dengan waktu asar, ya, bersumpah dengan waktu malam. Allah berfirman wal fajr, demi waktu fajar. Kemudian juga Allah mengatakan wadduha, demi waktu duha. Allah juga berfirman wan nahari idza tajalla, demi waktu siang pada saat dia menyingsing. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman wal asr, demi waktu asar. Allah juga berfirman wal laili idza as'as, demi waktu malam apabila dia telah tiba. Ya, lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya berupa waktu-waktu tersebut. Sekali lagi kaidahnya adalah bahwa tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah kecuali dengan makhluk yang memiliki keagungan, makhluk yang memiliki keistimewaan. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu karena waktu adalah makhluk Allah yang sangat agung, yang sangat mulia. Kemudian begitu juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan at-tin dan az-zaitun. Ya, sehingga kata para ulama pada saat kedua buah ini dijadikan sebagai sumpah oleh Allah, maka berarti dua buah ini memiliki keutamaan khusus. Wa turi sinin, begitu juga dengan Tur Sinai yang ada di Gunung Sinai, yaitu tempat Nabi Musa alaihi salam bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan wa hadzal baladil amin, bersumpah dengan kota yang aman ini. Maksudnya kota apa? Maksudnya adalah kota Makkah. Sehingga
kata para ulama tafsir, 3 makhluk ini atau 4 makhluk ini, ya, At-Tin, Az-Zaitun, Tur Sinai, dan juga Makkah adalah sumpah dari Allah tentang tempat-tempat diutusnya para nabi dan rasul. Tempat-tempat diturunkannya wahyu. Adapun At-Tin dan Az-Zaitun, buah tin dan buah zaitun, adalah kedua buah yang banyak, ya, tumbuh di Baitul Maqdis, ya, di negeri Syam. Dan disitulah kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Isa alaihi salam menjadi nabi dan rasul. Kemudian wa Turi Sinin, Tur Sinai adalah tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Nabi Musa alaihi salam. Wa hadzal baladil amin, kota Makkah adalah tempat Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini yang dijelaskan oleh para ulama tafsir, bahwa 3 ayat pertama dari surat At-Tin menjelaskan tentang tempat-tempat yang mulia yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai mahbatul wahyi, tempat diturunkannya wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentu Baitul Maqdis atau negeri Syam memiliki keutamaan yang khusus yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di banyak hadis. Saking pentingnya negeri Syam, saking pentingnya Baitul Maqdis, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Makkah ke Baitul Maqdis. Ya, dan ini peristiwa yang sangat besar, yang sangat agung dalam kehidupan Nabi SAW, yang dikenal dengan Al-Isra dan Al-Mi'raj. Pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam diperjalankan dari Makkah ke Baitul Maqdis, kemudian dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha, kemudian diturunkan lagi oleh Allah ke Baitul Maqdis, lalu dari Baitul Maqdis kembali ke Makkah. Dan itu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nabinya hanya dalam waktu 1 malam saja. Sehingga ini adalah tempat yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulaha. Ya, barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, maha suci Allah yang telah memperjalankan Nabi sallallahu alaihi wasallam, hambanya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi tempat-tempat di sekitarnya agar kami memperlihatkan, ya, tanda-tanda kekuasaan kami. Sehingga negeri Syam, Baitul Maqdis, tanah Palestina adalah tempat yang sangat mulia, tempat yang sangat agung. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tushaddur rihal illa ila 3 masajid. Jangan kalian mempersiapkan tunggangan kalian kecuali untuk pergi ke 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Rasulullah, itu Masjid Nabawi, dan yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Sehingga ini adalah 3 masjid yang memiliki keutamaan khusus yang tidak dimiliki oleh masjid-masjid yang lain. Kemudian dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa salatun fi masjidi hadza khairun min 4 shalawatin fi. Sesungguhnya salat 1 kali di masjidku ini lebih baik daripada salat 4 kali di Masjidil Aqsa. Ya, sehingga keutamaan salat di Masjidil Aqsa itu adalah 1/4 dari keutamaan salat di Masjid Nabawi berdasarkan hadis ini. Dan salat 1 kali di Masjid Nabawi dapat pahala berapa? 1000 salat. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, wa salatun fi masjidi hadza khairun min 1000 salat. Sesungguhnya salat di masjidku ini lebih baik daripada 1000 salat. Dan Nabi bersabda tentang Masjidil Aqsa bahwa salat di masjidku ini lebih baik daripada 4 kali salat di Masjidil Aqsa. Berarti 1 kali di Masjidil Aqsa itu mendapatkan pahala berapa salat? 250, ya, kali salat di tempat lain. Sehingga sekali lagi bahwa ini adalah tempat yang mulia, tempat yang suci, dan ini adalah tanah para nabi dan rasul. Ya, oleh karena itu Nabi Isa alaihi salam diutus di
Baitul Maqdis. Sebagaimana diutus juga para nabi dan rasul sebelum beliau dan setelah beliau. Atau sebelum beliau, ya, Nabi Isa alaihissalam, setelahnya tidak ada nabi kecuali Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Ibrahim alaihissalam berhijrah dari Irak ke Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Ishak tentunya dilahirkan di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Yaqub alaihissalam di Baitul Maqdis. Nabi Yusuf alaihissalam berpindah dari Baitul Maqdis ke Mesir. Kemudian Nabi Musa alaihissalam diutus di Mesir, kemudian berusaha untuk pergi ke Baitul Maqdis, walaupun akhirnya Nabi Musa alaihissalam tidak sempat sampai di Baitul Maqdis. Yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka tersesat selama 40 tahun. Sampai akhirnya Nabi Musa alaihissalam wafat sebelum sampai ke Baitul Maqdis. Nabi Harun alaihissalam juga sama. Wafat pada saat Bani Israel itu tersesat selama 40 tahun. Sehingga tidak sampai ke Baitul Maqdis. Akhirnya Nabi Yusha bin Nun yang berhasil untuk menaklukkan Baitul Maqdis dan masuk ke dalamnya bersama Bani Israel. Disitulah kemudian para nabi dan rasul bergantian. Mereka diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di Baitul Maqdis. Dari mulai Nabi Dawud alaihissalam, kemudian Nabi Sulaiman, kemudian Nabi Zakaria, kemudian juga Nabi Yahya bin Zakaria, kemudian Nabi Isa alaihissalam tentunya. Lihat, para nabi dan rasul diutus di sana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan tanah tersebut. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan demi buah zaitun, maksudnya adalah Baitul Maqdis atau negeri Syam yang di sana terdapat banyak sekali buah tin dan buah zaitun. Wa Turi Sinin, Tur Sinai adalah satu tempat di mana Allah Subhanahu wa taala bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah mengangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi nabi dan rasul. Maka ini juga tempat yang mulia, tempat yang agung, yang Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagai sumpah di dalam Al-Qur'an. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri ini yang aman. Maksudnya adalah kota Makkah. Tentu tidak ada kota yang lebih baik daripada kota Makkah. Tidak ada negeri yang lebih suci daripada kota Makkah. Bagaimana tidak? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, "Wa salatun fil Masjidil Haram khairun min 100,000 salah." Kata Nabi SAW, sesungguhnya satu kali sholat di Masjidil Haram itu lebih baik daripada sholat berapa kali di tempat lain? 100.000 kali sholat. Subhanallah. Bayangkan Bapak Ibu 100.000 kali sholat butuh waktu berapa lama? Puluhan tahun. Subhanallah. Di Masjidil Haram kita sholat satu kali saja, maka itu lebih baik daripada kita sholat 100.000 kali di tempat lain. Maka bagaimana kalau kemudian seseorang yang mendapatkan kesempatan untuk sholat di Masjidil Haram 2 kali sholat atau 3 kali sholat, apalagi kalau kemudian lebih dari itu, maka pahala yang sangat besar yang bisa dia dapatkan dari sholat di Masjidil Haram. Sehingga ini adalah keutamaan dari kota Makkah. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tumbuh kembang menjadi pria dewasa. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menikah dan memiliki anak-anak. Disitulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus menjadi nabi, menjadi rasul. Sehingga kota Makkah adalah kota yang sangat-sangat spesial. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan kota Makkah. Tentu sumpah yang Allah Subhanahu Wa Taala lakukan ini tidak boleh dilakukan oleh makhluk, tidak boleh dilakukan oleh manusia. Manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Barang siapa yang bersumpah dengan nama selain nama Allah, maka dia telah terjerumus ke dalam kesyirikan atau kekufuran. Karena sumpah adalah pengagungan. Dan kita nggak boleh mengagungkan makhluk pada saat kita bersumpah. Sehingga seorang pada saat dia bersumpah, dia harus bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala saja. Dan para ulama menyebutkan bahwa maksud dari kekufuran dan kesyirikan dalam hal bersumpah dengan selain nama Allah adalah syirik asghar,
atau kufur asghar, ya kufur yang kecil atau syirik yang kecil. Ya karena ya bukan berarti seorang yang bersumpah dengan nama selain Allah itu dia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ada pengagungan ya dalam ucapannya ketika dia bersumpah dengan nama selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada saat seorang bersumpah, dia bersumpah dengan nama Allah, dia mengucapkan wallahi, tallahi, billahi, ya yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah demi Allah. Ya, sehingga ini yang kita ucapkan pada saat kita bersumpah. Sehingga seorang tidak mengatakan ya demi Allah, demi Rasulullah misalnya, tidak. Kita hanya bersumpah dengan nama Allah. Kita juga tidak mengatakan demi Allah, demi Ka'bah misalnya, tidak. Kita hanya mengucapkan demi Allah Subhanahu wa taala saja. Boleh kita mengatakan demi Allah dan demi Tuhannya Rasulullah, nggak masalah. Boleh juga kita mengatakan demi pemilik Ka'bah misalnya, atau Tuhan yang menguasai manusia misalnya, boleh. Ya, intinya adalah bahwa ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan Al-Khaliq yang Maha menciptakan, sehingga Allah mengatakan la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Sungguhnya Allah itu tidak ditanya tentang apa yang dilakukan oleh Allah, akan tapi yang ditanya adalah siapa? Adalah manusia. Mereka semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa yang mereka perbuat. Ya, sehingga ini adalah 3 ayat pertama dari surat At-Tin. Kemudian ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Dan ini nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai manusia. Tidak ada penciptaan makhluk yang lebih sempurna dari penciptaan manusia. Subhanallah, dari mulai ya paras wajah, kemudian badan, kedua tangan, kedua kaki, ini semua menunjukkan kesempurnaan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam penciptaan manusia. Ya, silakan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya, dari mulai hewan-hewan, tumbuhan-tumbuhan, ya, tidak ada makhluk yang memiliki kesempurnaan dalam penciptaan sebagaimana yang terjadi pada diri manusia. Sehingga ini yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik penciptaan, dalam sebaik-baik bentuk. Ya, Imam Malik rahimahullah, beliau pernah didatangi oleh seseorang ya yang berkonsultasi tentang urusan keluarganya. Jadi orang ini mengatakan kepada istrinya, anti taliq illam takuni ajmala minal qamar. Sesungguhnya engkau saya ceraikan ya kalau engkau tidak lebih cantik daripada rembulan. Ya. Maksudnya gombal, Pak, ya. Tapi subhanallah istrinya langsung kaget. Kemudian mengatakan, kalau begitu sekarang saya sudah ditalak. Ya, sekarang saya sudah ditalak. Talaknya jatuh. Ya, maka si suaminya ini bingung. Maksudnya dia memuji berlebihan, ya. Kemudian dia pakai kata-kata talak. Dan ini pelajaran ya bahwa perkara talak ini nggak boleh main-main. Nabi SAW mengatakan salasun jidduhun najid wa hazluhun najid. Ada 3 perkara yang seriusnya dianggap serius dan bercandanya dianggap serius. Seseorang yang bercanda mentalak istrinya maka jatuh talak. Ya, walaupun dia cuma bercanda. Baik, sehingga ini sangat berbahaya. Maka akhirnya si suami ini ya datang ke Imam Malik rahimahullah untuk bertanya ya tentang apa yang terjadi pada dirinya dan istrinya. Dia mengatakan, wahai Imam, sesungguhnya aku telah mentalak istriku dengan kata anti taliq illam takuni ajmala minal qamar. Sesungguhnya engkau saya cerai jika engkau tidak lebih indah daripada rembulan. Ya, maksud dia mau menunjukkan bahwa istrinya ini lebih cantik daripada rembulan. Maka Imam Malik mengatakan, sungguhnya apa yang engkau ucapkan ini tidak jatuh talak. Kenapa demikian? Kemudian Imam Malik berdalil dengan ayat yang sedang kita pelajari. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman,
laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa, sebaik-baik bentuk. Sehingga tidak ada yang lebih indah daripada manusia. Tidak ada yang lebih elok, ya, lebih enak dipandang daripada penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia. Dan ini kita baru bicara tentang paras secara zahir. Bagaimana kalau kemudian kita mendalami tentang apa yang ada di dalam tubuh manusia? Bagaimana kalau kemudian kita berpikir tentang akal manusia yang luar biasa, kecerdasan manusia yang luar biasa yang Allah ciptakan? Dan bagaimana lagi kalau kemudian kita berpikir tentang orang-orang yang soleh, orang-orang yang beribadah kepada Allah, orang-orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka ini adalah kesempurnaan di atas kesempurnaan. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan sebaik-baik rupa. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Tsumma radadnahu asfala safilin." Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Maksud dari asfala safilin adalah neraka. Tempat yang paling rendah, tempat yang paling hina. Tempat Allah Subhanahu wa taala ya mengazab manusia yang durhaka kepadanya, yang kufur kepadanya, yang melakukan dosa-dosa dan maksiat. Sebagian ulama tafsir mengartikan asfala safilin dengan ardhalil umur. Ya, yang artinya adalah kondisi tua renta yang tidak berdaya. Ya, akan tapi sebagian ulama tafsir lain menyatakan bahwa justru arti dari asfala safilin adalah neraka. Ya, kenapa demikian? Karena jika diartikan asfala safilin adalah tua renta, maka ini adalah perkara yang ya tidak pantas Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sumpah tentangnya. Karena sumpah ini diucapkan untuk sesuatu yang agung, sesuatu yang besar. Ya, bagaimana mungkin Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan At-Tin, Az-Zaitun, dengan Tur Sinai, ya, dengan kota Makkah untuk menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan dengan ciptaan yang sempurna, kemudian dia akan menjadi tua renta. Ini bukan sesuatu yang penting untuk disampaikan. Ini yang jelas oleh para ulama. Sehingga arti yang lebih tepat adalah bahwa arti dari asfala safilin adalah neraka. Sehingga manusia yang diciptakan dengan sangat sempurna, jika dia tidak memanfaatkan ya tubuhnya untuk bertakwa kepada Allah, jika dia tidak memanfaatkan kehidupannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada akhirnya dia terancam untuk dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, yaitu asfala safilin. Dan ini juga dijelaskan oleh ayat yang berikutnya. Ya, bahwa arti dari asfala safilin adalah neraka. Apa bunyi ayat yang berikutnya? Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Ya, kalau diartikan dengan tua renta, maka enggak pas. Ya, orang yang beriman dia akan menjadi seorang yang tua renta. Dia akan menjadi orang yang ya katakanlah memiliki kekurangan pada saat dia menjadi ya seorang yang memiliki umur yang panjang. Ya, sehingga yang dikecualikan di sini adalah orang-orang yang beriman, yaitu bahwa mereka selamat dari neraka. Ya, bukan selamat dari kondisi tua renta. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak ada putusnya. Ya, sehingga ini adalah cara kita selamat dari neraka. Bahwa beramal dan beriman, mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah cara agar kita selamat dari neraka Allah, selamat dari asfala safilin. Sehingga ayat ini maknanya sama persis dengan ayat dalam surat Al-Asr. Innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia dalam kondisi merugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling mewasiatkan dalam kebenaran dan saling mewasiatkan dalam kesabaran. Ya, sehingga sama dengan ayat ini. Tsumma radadnahu asfala safilin.
kemudian kami akan kembalikan dia ke tempat serendah-rendahnya. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya. Kenapa bisa mendapatkan pahala yang tidak ada putusnya? Karena orang yang beriman, orang yang beramal soleh adalah orang-orang yang bersabar dalam ketaatan. Mereka adalah orang-orang yang bersabar untuk meninggalkan maksiat. Mereka adalah orang-orang yang bersabar pada saat mereka terkena musibah, kesulitan hidup. Dan ini adalah inti dari kehidupan, yaitu pada saat seseorang bisa bersabar. Sehingga orang yang akan mendapatkan kemuliaan berupa surga adalah orang-orang yang sabar. Orang-orang yang mendapatkan kemuliaan berupa derajat yang tinggi di sisi Allah adalah orang-orang yang sabar. Sehingga sabar adalah amal soleh yang sangat agung, yang sangat mulia. Sehingga dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan kami berikan kepada mereka pahala tanpa batas. Sebagian orang meyakini bahwa sabar itu ada batasannya. Kalau sudah melampaui batasannya maka boleh marah-marah. Boleh ngomel-ngomel. Kenapa? Karena sudah lewat batasnya. Padahal kata para ulama, bahwa sabar adalah amal soleh, amal ibadah, sebagaimana kita melakukan amal soleh dan amal ibadah yang lain. Kita bersabar dan berharap pahala dengan sabar, sebagaimana kita melaksanakan sholat dan berharap pahala dengan sholat yang kita lakukan. Kita bersabar dan berharap pahala dari sabar yang kita kerjakan, sebagaimana kita berpuasa dan berharap pahala dari puasa kita. Sampai kapan kita sholat dan puasa? Sampai kita wafat. Maka begitu juga dengan kesabaran. Sebagian sahabat pernah mengeluhkan kepada Nabi SAW tentang kesulitan hidup mereka. Maka Nabi SAW memerintahkan mereka untuk bersabar. Nabi SAW mengatakan kepada mereka, isbiru, bersabarlah kalian. Sampai kapan? Apa batasnya? Kata Nabi SAW, hatta talqauni alal haud, sampai kalian bertemu denganku di telagaku nanti di hari kiamat. Sehingga gak ada batasan untuk sabar kecuali pada saat seseorang itu wafat. Dan ini adalah amal soleh, ini adalah amal ibadah yang seseorang bisa mendapatkan pahala tanpa batas. Sehingga di dalam ayat ini Allah mengatakan, falahum ajrun ghairu mamnun, maka mereka akan mendapatkan pahala tanpa batas karena kesabaran mereka dalam beriman dan juga dalam beramal soleh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, fama yukadzibuka ba'du biddin, maka apa yang menyebabkanmu mendustakan hari pembalasan setelah adanya keterangan-keterangan itu. Sehingga Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sangat jelas, sangat tegas menggambarkan tentang keimanan, menggambarkan tentang apa yang akan terjadi setelah seseorang itu wafat, bahwa ternyata di situ ada kehidupan setelah kehidupan dunia. Sehingga orang-orang kafir Quraisy, mereka mengingkari hari pembalasan. Mereka mengatakan bahwa kehidupan manusia hakikatnya adalah innama hiya arhamun tadha' wa ardun tabla'. Sungguh kehidupan manusia adalah keluar dari rahim dan masuk ke dalam liang kubur. Itu adalah kehidupan manusia. Ini yang diyakini oleh orang-orang kafir Quraisy. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka nggak percaya akan adanya hari kiamat. Mereka nggak percaya akan adanya hari pembalasan. Mereka nggak percaya ada surga, ada neraka. Mereka tidak percaya itu. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak sekali menjelaskan tentang hari kiamat. Apalagi di Juz Amma, betapa banyak ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk menjelaskan tentang adanya hari pembalasan, adanya hari kiamat, adanya surga, adanya neraka. Ini diantara penjelasan untuk orang-orang kafir Quraisy. Karena mereka mendustakan hari kemudian, mereka mendustakan hari kiamat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala di sini menyebutkan fama yukadzibuka ba'du biddin. Apa yang menjadikan kalian
Apa yang menjadikanmu mengingkari hari pembalasan setelah datangnya seluruh keterangan-keterangan ini? Ya, dan subhanallah, keimanan kepada hari kiamat, keimanan kepada hari pembalasan, ini yang menjadikan seseorang itu takut kepada Allah. Ini yang menjadikan seseorang itu khawatir untuk melakukan kezaliman kepada orang lain. Karena dia yakin bahwa setelah dia wafat, ada kehidupan yang lain. Dan kehidupan setelah wafat adalah sebenar-benarnya kehidupan. Adalah kehidupan yang abadi. Oleh karena itu dikatakan dengan akhirah atau hari akhirat. Kenapa? Karena itu adalah hari terakhir yang tidak ada hari setelahnya. Sehingga seseorang akan hidup selama-lamanya di kehidupan akhirat. Entah dalam kondisi penuh dengan kenikmatan atau diazab oleh Allah Subhanahu wa taala wal iyaz billah. Sehingga keimanan kepada hari akhir ini yang menjadikan seorang khawatir untuk zalim kepada orang lain. Ini yang menjadikan seseorang itu senantiasa bertakwa kepada Allah, menjadikan seorang itu ya rajin dalam melaksanakan ketaatan dan ibadah kepadanya. Sehingga dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, "Aktsiru dzikra hadzimil ladzat", perbanyaklah mengingat sang penghancur kenikmatan. Maksudnya adalah kematian. Kenapa demikian? Karena mengingat kematian ini bisa menjadikan seseorang ya selalu takut kepada Allah dan khawatir untuk melakukan dosa dan maksiat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaisallahu bi ahkamil hakimin." Maka bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Allah Subhanahu wa taala memiliki nama Al-Hakim. Apa arti nama Al-Hakim? Yang artinya adalah maha memutuskan hukum dan maha bijaksana. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang memutuskan hukum, aturan dalam kehidupan manusia. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ada yang halal, ada yang haram, ada yang wajib dikerjakan, ada yang tidak wajib dikerjakan. Allah semuanya yang memutuskan hukum-hukum ini. Sehingga Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim, yang berarti menentukan aturan dalam kehidupan manusia. Dan orang yang mengikuti aturan-aturan Allah, pasti dia akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya. Sehingga ini yang dimaksud dengan Allah adalah Hakim, bahwa Allah memutuskan hukum aturan kehidupan manusia. Kemudian yang kedua adalah diantara arti bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Hakim, Allah yang memutuskan takdir dalam kehidupan manusia. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin, ada orang yang umurnya panjang, ada orang yang umurnya pendek, ada orang yang mendapatkan jodoh seperti ini, ada orang yang mendapatkan jodoh seperti itu, ada orang yang memiliki anak banyak, ada orang yang memiliki anak sedikit. Ini semua kehidupan manusia adalah keputusan Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, yang maha memutuskan perkara, yang maha hakim, yang paling adil. Sehingga kita harus meyakini dalam dua makna dari ya nama Allah Subhanahu wa taala Al-Hakim, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha bijaksana dalam menentukan aturannya dan dalam menentukan takdir untuk hamba-hambanya. Sehingga pada saat Allah menentukan sebuah hukum dalam kehidupan kita, sholat 5 waktu adalah wajib, maka itu pasti berdasarkan kebijaksanaan Allah, kebaikan Allah untuk hamba-hambanya. Pada saat Allah mewajibkan bagi suami untuk mencari nafkah, maka ini adalah sebaik-baik hukum dari Allah Subhanahu wa taala untuk para suami. Ketika Allah Subhanahu wa taala mewajibkan para istri untuk taat, patuh, tunduk, melayani suaminya, yakinlah bahwa ini adalah hukum terbaik untuk para istri dan para wanita. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala adalah ya alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah itu adalah sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim. Ya, sehingga begitu juga dengan perkara takdir. Pada saat Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu dalam kehidupan hambanya, maka takdir tersebut pasti mengandung kebaikan. Takdir tersebut pasti mengandung kebaikan. Oleh karena itu para ulama menyebutkan bahwa semua takdir Allah itu pasti baik. Kenapa demikian? Karena yang memutuskannya adalah Allah, yang maha adil, yang maha baik, yang maha bijaksana. Sehingga tidak mungkin, mustahil Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan sesuatu kemudian kosong dari
kebaikan, kosong dari hikmah, itu tidak mungkin. Setiap takdir, walaupun terlihat buruk, maka dia pasti mengandung kebaikan. Sehingga disebut oleh para ulama bahwa setiap takdir Allah itu pasti baik. Ya, mungkin kita terkadang bertanya-tanya ya, kenapa dikatakan setiap takdir itu baik, padahal di rukun iman yang keenam adalah al-iman biqada'illah khairihi wa syarrih. Yang baik dan buruk, ada takdir baik, ada takdir buruk. Gimana kita cara memahaminya? Ada yang mengatakan bahwa semua takdir Allah baik, tapi dalam konteks rukun iman ada takdir baik, ada takdir buruk. Kata para ulama, takdir baik dan takdir buruk ini menurut pandangan manusia. Menurut kita, dalam kehidupan kita, punya uang banyak, takdir baik. Nggak punya uang, takdir buruk ya. Itu yang kita pahami. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala, semua keputusan Allah itu baik. Ya, pada saat seseorang terkena sebuah penyakit misalnya, bagi kita ini sebuah keburukan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala ternyata itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala membersihkan dosa hamba-hambanya. Itu adalah cara Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat hamba-hambanya. Sehingga Nabi Muhammad SAW diberikan rasa sakit yang tidak diberikan kepada manusia yang lain. Nabi SAW mengatakan, inni u'aku kama yu'aku rajulaini minkum. Sesungguhnya aku kalau merasakan sakit itu bagaikan dua orang di antara kalian yang dijadikan satu kemudian dimasukkan ke dalam diri. Bayangkan. Kenapa demikian? Kata Nabi SAW, karena Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan kepadaku pahala dua orang yang sakit sekaligus. Lihat, siapa yang memahami hal ini? Kecuali orang-orang yang beriman, yang bertakwa, yang mendalami ilmu agama, sehingga hatinya akan selalu lapang, tenang, nyaman, walaupun dalam kondisi dia menghadapi keburukan dan kesulitan hidup. Ya karena dia yakin bahwa semua takdir bagi Allah itu pasti baik. Ya sehingga ini makna dari firman Allah Subhanahu wa taala, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang seadil-adilnya? Sehingga semua hukum yang Allah putuskan itu pasti baik. Semua takdir yang Allah putuskan semua baik karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hakim yang artinya Maha memutuskan perkara dengan penuh ilmu yang sempurna dan kebijaksanaan darinya. Barakallahu fikum. Mungkin hanya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan pagi hari ini, sehingga ini adalah tafsir dari surat At-Tin, ya dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Barakallahu fikum. Alhamdulillah telah kita ambil di pagi ini, mudah-mudahan dari salah memahami dengan baik dan mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Abdul Qadir. Ustaz, untuk baca doa Subhanallah Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.